Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitrolia Mariana Graciela Seran, NIM 2007010132. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kanker prostat. Yang pertama teman-teman, kita akan melihat tentang pengertian dari kanker prostat. Kanker prostat adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kanker kelenjar prostat, dan pada umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker ini berusia di atas 65 tahun. Kanker ini tidak bersifat agresif dan berkembang secara perlahan. Kemudian kita masuk pada epidemiologi kanker prostat. Pada tabel pertama kita akan melihat tentang estimasi presentasi kasus baru dan kematian akibat kanker pada penduduk di dunia pada tahun 2012. Pada tabel ini kita dapat melihat estimasi presentasi kasus baru dan kematian akibat kanker pada penduduk di dunia pada tahun 2012. Kanker prostat yaitu kasus barunya itu mencapai 7,8%, sedangkan kematiannya itu mencapai 30,7%. Baik, untuk tabel yang berikut yaitu penduduk laki-laki, kita dapat melihat di sini bahwa kanker prostat yang diderita oleh laki-laki ini untuk kasus barunya itu sebesar lebih dari 5%, sedangkan untuk kematiannya itu lebih dari 30%. Untuk tabel berikut, berdasarkan data Departemen Kesehatan pada tahun 2013, kasus kanker prostat memiliki prevalensi sebesar 0,2% di Indonesia. Prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, serta Bali. Jumlah penderita kanker prostat di Indonesia berdasarkan data dari Globocan mencapai 11.361 kasus pada tahun 2018. Nah teman-teman, kanker prostat ini sering dikenal sebagai silent killer, yang mana biasanya kanker ini terjadi tanpa adanya gejala, sehingga ketika kita memasuki usia emas seperti pada usia 50 tahun, kita tidak dapat merasakan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh kanker ini sehingga kita berusia 50 tahun ke atas teman-teman. Berikutnya kita masuk kepada penyebab atau faktor risiko pada kanker prostat. Jadi teman-teman, penyebab kanker prostat adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel di kelenjar prostat. Namun penyebab atau mutasi itu sendiri belum diketahui secara pasti. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat, yaitu yang pertama, pertambahan usia, menderita obesitas, pola makan kurang sehat, misalnya kurang asupan antioksidan seperti likopen. Yang berikut paparan bahan kimia, dan yang berikut menderita penyakit menular seksual, dan yang terakhir adalah memiliki keluarga yang menderita kanker prostat. Selanjutnya adalah klasifikasi dari kanker prostat. Teman-teman, kanker prostat ini terbagi menjadi 4 stadium, yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Nah, beberapa stadium ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Saya akan menjelaskan beberapa stadium dari stadium 1, 2, 3, sampai 4. Baik, yang pertama adalah kanker prostat stadium 1. Kanker prostat stadium 1 ini merupakan tahapan kanker yang awal. Pada tahap ini sel kanker biasanya tumbuh lambat dan tumor tidak dapat dirasakan pada pemeriksaan colok dubur atau digital rectum exam atau saat USG. Selanjutnya adalah kanker prostat stadium 2. Pada stadium 2 ini, tumor umumnya hanya berada di prostat dan belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Tahapan kanker ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu stadium 2A, stadium 2B, dan stadium 2C. Yang berikut adalah kanker prostat stadium 3. Nah, pada tahap ini sudah termasuk ke dalam stadium lanjut. Pada stadium ini tingkat PSA sudah tinggi dan tumor sudah bertumbuh lebih besar, tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening dan organ tubuh lainnya. Kanker stadium 3 ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu stadium 3A, 3B, dan stadium 3C. Nah, yang terakhir adalah stadium 4. Kanker prostat stadium 4 adalah merupakan tahap paling akhir pada stadium ini. Tumor umumnya sudah tumbuh semakin besar dan mungkin tidak bertumbuh di jaringan sekitar prostat. Tahapan keempat ini, stadium 4 ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu stadium 4A dan stadium 4B.
Teman-teman, pengelompokan tahap-tahap stadium kanker prostat seperti yang sudah dipaparkan tadi itu dikelompokkan dalam 3 cara, yaitu sistem TNM, tingkat PSA, dan skor Gleason. Yang pertama kita akan melihat tentang sistem TNM, yaitu pada sistem ini setiap huruf T, N, dan M itu akan didampingi dengan nomor. Nah, nomor ini akan menilai seberapa besar perkembangan sel kanker di dalam tubuh. Semakin besar angkanya, maka semakin parah kanker prostat yang diderita oleh seseorang. Yang berikut adalah tingkat PSA. Umumnya PSA itu dilihat pada saat melakukan pemeriksaan atau screening kanker prostat, terutama tes PSA. Semakin tinggi tingkat PSA yang dimiliki, kemungkinan menderita kanker prostat itu semakin besar. Dan yang terakhir adalah skor Gleason. Penemuan skor ini mengacu pada bagaimana sel-sel kanker terlihat bila dibandingkan dengan sel-sel prostat normal. Selanjutnya kita masuk pada gejala kanker prostat. Kanker prostat tidak menimbulkan gejala apapun pada awalnya, namun ketika kanker ini semakin membesar atau kelenjar prostat mengalami peradangan, penderita akan merasakan gejala berupa gangguan buang air kecil, misalnya susah buang air kecil atau buang air kecil kurang lancar. Selanjutnya adalah patofisiologi kanker prostat. Jadi teman-teman, patofisiologi kanker prostat adalah adanya ketidakseimbangan antara proliferasi dengan apoptosis sel prostat. Reseptor androgen yang terletak pada kromosom X sangat mempengaruhi hal ini. Nah, normalnya itu reseptor androgen diatur oleh dua ligan utama, yaitu testosteron dan dihidrotestosteron atau DHT. Hormon DHT merupakan bentuk poten dari testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig. Konversi testosteron menjadi DHT melibatkan enzim 5-alfa reduktase. Hormon DHT memiliki afinitas 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan testosteron terhadap reseptor androgen. Ikatan DHT dengan reseptor androgen akan meningkatkan fosforisasi ridonserin yang menyebabkan sel terlindungi dari degradasi proteolitik serta regulasi dan stabilisasi pertumbuhan sel. Kanker prostat ini dapat timbul jika terjadi gangguan pada proses fisiologi ini. Misalnya jika terjadi amplifikasi atau mutasi pada reseptor androgen amplifikasi menyebabkan peningkatan ekspresi depresi reseptor androgen. Mutasi menyebabkan peningkatan sensitivitas reseptor. Kanker prostat dapat timbul jika terjadi gangguan pada fisiologi ini. Misalnya jika terjadi amplifikasi atau mutasi pada reseptor androgen. Amplifikasi menyebabkan peningkatan depresi reseptor androgen. Mutasi menyebabkan peningkatan sensitivitas reseptor androgen. Keduanya akan menyebabkan sel terus berproliferasi, tetapi kecepatan proliferasi tidak diikuti dengan peningkatan kecepatan apoptosis. Yang terakhir kita masuk pada pencegahan untuk kanker prostat. PNPK mengandung manajemen kanker prostat yang berkomprehensif. Untuk pencegahan kanker prostat itu dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pencegahan primer. Untuk menghindari adanya kanker prostat dilakukan dengan mencari beberapa faktor risiko dan mempromosikan untuk mengurangi faktor risiko tersebut. Ada beberapa faktor risiko kanker prostat seperti usia, jenis kelamin, gaya hidup, diet, riwayat hidup, mutasi genetik, dan merokok. Kemudian yang berikut adalah pencegahan sekunder. Sebaliknya ditujukan pada deteksi dini dan menemukan kanker prostat dini. Pengobatan yang ditujukan pada penyakit awal ini mendapatkan hasil yang lebih baik. Pencegahan kedua ini dilakukan screening dan deteksi dini bisa dilakukan dengan tes PSA. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencegahan sekunder secara signifikan akan mengurangi angka kematian sepanjang kelangsungan hidup bebas penyakit. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang kanker prostat.